Perhatian. Konten ini mengandung makna mendalam pada sebuah sudut pandang atau opini dari perjalanan batin seseorang yang tidak memaksakan siapapun untuk dapat menerimanya ataupun menolaknya. Sahabat, tema ini saya tidak dalam rangka menyalahkan atau melakukan sebuah judgement benar atau salah, baik atau buruk terhadap sebuah keyakinan. Saya hanya ingin mengajak Anda yang mau saja, kalau yang enggak ya silakan terserah, untuk berpikir sejenak, untuk meneliti kembali. Sebetulnya keyakinan itu apa sih? Jadi kalau ada pertanyaan mengapa manusia yakin Tuhan itu ada? Jadi kita akan berbicara dari sisi keyakinan tersebut. Mengapa sih keyakinan itu muncul? Dan apakah betul manusia itu yakin dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu ada? Sebagian besar kita hanya meyakini bahwa Tuhan itu ada dari doktrin-doktrin agama atau dari kitab suci. Kitab suci di dalam agama mengatakan bahwa Tuhan itu ada, maka kemudian manusia yakin bahwa Tuhan itu ada. Apakah keyakinan itu tumbuh dari dirinya sendiri? Tentu saja tidak, karena itu adalah doktrin. Sekali lagi, ini bukan tentang benar dan salah, bukan tentang baik dan buruk. Boleh-boleh saja manusia meyakini itu, boleh-boleh saja. Tetapi kali ini saya akan mengajak Anda untuk meneliti tentang keyakinan. Oke, saya mulai dari sini. Siapa yang tahu bahwa Tuhan itu benar-benar ada? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Baik dari kaum agamawan maupun dari kaum sains, ilmuwan, tidak ada yang tahu bahwa Tuhan itu ada atau tidak. Sekali lagi, kalau ada yang ngotot bahwa Tuhan itu ada, informasi satu-satunya hanya dari kitab suci atau dari agama. Kemudian saya berikan gambaran begini. Anda belum pernah bertemu dengan saya. Anda belum pernah bertemu dengan Agung WB. Kemudian Anda akan bercerita kepada teman Anda dengan kalimat seperti ini. Saya merasa bertemu dengan Agung WB kemarin. Karena dia tidak yakin. Jadi dia mengatakan bahwa saya merasa bertemu dengan Agung WB. Kalau Anda bertemu dengan saya, sebenarnya Anda main ke rumah saya, atau saya main ke rumah Anda, atau kita bertemu di jalan, Anda akan bercerita kepada teman Anda bahwa saya bertemu dengan Agung WB. Selama ini manusia mengatakan bahwa saya merasa bertemu dengan Tuhan. Saya merasa dijamah dengan Tuhan. Saya merasa diperjalankan oleh Tuhan dan sebagainya. Apa yang menyebabkan demikian? Karena ada sudut terdalam dari dirinya yang tidak yakin apakah pengalaman itu nyata atau tidak. Sekali lagi saya menggarisbawahi bahwa ini bukan benar dan salah, bukan baik dan buruk. Saya hanya ingin mengajak teman-teman yang mau, sahabat-sahabat yang mau, untuk meneliti tentang keyakinan. Kemudian, karena ada logika manusia yang melihat bahwa alam semesta yang demikian besar, ada planet, ada galaksi, ada bumi, ada manusia. Kemudian pikiran logisnya akan mengatakan bahwa semua ini ada, tidak mungkin tidak ada yang menciptakan. Itu pikiran logis. Kita bertanya karena kita melihat semua ini. Kemudian manusia bertanya, nggak mungkin kalau ini ada tanpa ada yang menciptakan. Kemudian logika yang diberikan adalah coba saja, mosok
patung ini bisa ada dengan sendirinya? Patung ini tentu ada yang menciptakan. Ini adalah contoh-contoh yang tidak tepat karena Anda sudah menyamakan manusia dengan Tuhan. Anda sudah menyamakan Tuhan dengan manusia. Padahal premis awalnya Anda setuju bahwa Tuhan itu tidak seperti apapun juga. Tuhan itu tidak berupa apapun juga. Kalau premis awalnya demikian, seharusnya Anda tidak boleh membandingkan Tuhan dengan apapun juga. Tapi kadang kita tidak konsisten, sehingga membandingkan Tuhan dengan manusia yang bisa menciptakan patung tadi, menciptakan komputer, menciptakan buku, apa saja. Kembali lagi, karena pikiran logis kita itu berpikir semua hal yang besar-besar di alam raya ini ada, nggak mungkin nggak ada yang menciptakan. Dari dulu manusia itu bertanya dengan hal-hal yang dilihatnya secara logika, bahwa ada gunung, ada bumi, ada planet, tentu ada yang menciptakan. Karena manusia tidak tahu juga ini ada yang menciptakan atau tidak, maka kemudian manusia berasumsi bahwa ini semua ada yang menciptakan. Kita berasumsi, manusia berasumsi bahwa semua ini ada yang menciptakan. Asumsi, karena memang tidak ada bukti logisnya, tidak ada bukti nyatanya bahwa semua hal ini ada yang menciptakan. Karena tidak ada yang membuktikan, sesungguhnya kita tidak tahu Tuhan itu ada atau tidak. Saya tidak tahu Tuhan itu ada atau tidak. Anda juga tidak tahu Tuhan itu ada atau tidak. Hanya saja mungkin Anda ngotot bahwa Tuhan ada karena basic argumen yang Anda gunakan adalah kitab suci yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Basic argumennya hanya itu. Tapi kalau kita teliti, kita nggak tahu. Saya tidak tahu. Orang nggak bisa dibuktikan kok. Jadi basic awalnya adalah tidak tahu. Saya tidak tahu Tuhan itu ada atau tidak. Anda tidak tahu Tuhan itu ada atau tidak. Karena ketidaktahuan kita ini, maka kemudian manusia berasumsi bahwa Tuhan itu ada, bahwa yang menciptakan ini semua adalah Tuhan. Itu adalah asumsi awal. Karena kita tidak tahu, maka kemudian kita berasumsi bahwa Tuhan itu ada. Setelah kita berasumsi, maka kemudian kita meyakini asumsi kita. Satu orang berasumsi, kemudian dia meyakini keyakinannya, diikuti oleh temannya, diikuti oleh temannya, diikuti oleh temannya yang meyakini asumsi tersebut. Kemudian kalau ini semakin banyak, semakin besar, ini menjadi agama. Agama meyakini sebuah asumsi tentang pencipta, meyakini sebuah asumsi tentang Tuhan. Kadangkala kita juga berargumen tetapi menggunakan logical fallacy, logika yang salah, logika yang patah. Kadang kalau ada pertanyaan, dari mana Anda yakin Tuhan itu ada? Kemudian Anda menjawab, karena adanya alam semesta dan isinya. Kalau ditanya lagi, mengapa alam semesta dan isinya tanda adanya Tuhan? Anda menjawab, karena yang menciptakan alam semesta dan isinya adalah Tuhan. Nah, ini merupakan circular reasoning, pertanyaan dan jawaban yang berputar-putar gak habis-habis. Dari satu ke dua, dua ke tiga, tiga ke empat, balik satu lagi. Ini logical fallacy, argumen yang tidak bisa dibenarkan.
Dari mana Anda yakin adanya Tuhan? Karena adanya alam semesta. Mengapa alam semesta dan isinya tanda adanya Tuhan? Karena yang menciptakan alam semesta dan isinya adalah Tuhan. Ini kan hanya berputar-putar dan nggak habis-habis karena merupakan circular reasoning dari logical fallacy. Lalu ada juga ketika ditanya dari mana Anda yakin bahwa Tuhan itu ada, Anda menjawab karena sudah disebutkan dalam kitab suci. Mengapa Anda yakin apa yang disebutkan dalam kitab suci tersebut? Karena kitab suci merupakan firman Tuhan. Lah ini kembali lagi, karena memang tidak bisa dibuktikan. Lalu ada argumen nggak bisa dibuktikan karena Tuhan itu gaib. Ya, karena asumsi itu gaib. Asumsi itu tidak terlihat. Kembali lagi, karena awalnya kita berasumsi bahwa Tuhan itu ada, di mana sebetulnya kita tidak tahu. Saya nggak tahu Tuhan itu ada atau tidak. Anda tidak tahu Tuhan itu ada atau tidak. Dan ini merupakan ketidaktahuan kita. Ketidaktahuan kita tentang sebuah misteri besar yang sampai sekarang tidak terpecahkan. Kita sama-sama tidak tahu. Kita sama-sama tidak tahu. Kemudian ada orang yang mulai berasumsi. Kemudian orang itu meyakini asumsinya. Lalu diikuti oleh orang-orang yang bertanya hal yang sama. Dan dia meyakini atas asumsi orang pertama. Lalu bertambah banyak menjadi agama. Kalau ini bertambah banyak dan menjadi mayoritas, ini menjadi mayoritas agama. Lalu bagaimana kalau kita jujur bahwa kita tidak tahu? Mudah nggak jujur demikian? Nggak mudah. Karena sudah ada doktrin tadi. Bahwa Tuhan ada. Kitab suci mengatakan bahwa Tuhan ada. Agama mengatakan bahwa Tuhan ada. Kalau kita jujur bahwa kita tidak tahu, tetapi saya berasumsi bahwa Tuhan ada, dan saya yakin atas asumsi saya, itu boleh-boleh saja, karena kita jujur. Kalau ada pertanyaan apakah Tuhan itu ada menurut Anda? Kalau jujur, kita akan menjawab bahwa saya tidak tahu, tetapi saya berasumsi bahwa Tuhan ada, dan saya meyakini asumsi saya. Jujur, nggak ada yang salah. Anda tidak salah ketika Anda meyakini asumsi Anda. Anda tidak salah ketika Anda berasumsi. Hanya mungkin kita tidak berani melihat kenyataannya bahwa kita tidak tahu. Kita tidak berani melihat kenyataan bahwa kita sama-sama tidak tahu. Kemudian kita hanya ngotot, yakin, karena circular reasoning, logical fallacy tadi. Bahkan itu tidak bisa dibuktikan. Kalau kemudian kita meyakini dengan sangat dan menganggap bahwa apa yang saya yakini ini ada, ini merupakan delusi, bukan ilusi lagi. Kalau itu sudah merupakan delusi, Anda akan menganggap bahwa Tuhan ada di mana-mana. Karena keyakinan yang sangat yang mewujud di dalam fakta pribadi Anda, bukan menjadi fakta universal. Dan itu adalah delusi. Sekali lagi, bagaimana kalau kita jujur? Kita sama-sama nggak tahu. Saya tidak tahu, Anda tidak tahu. Kemudian kita sama-sama berasumsi dan kita sama-sama meyakini asumsi kita. Agama berasumsi dan kelompok dari agama meyakini asumsi tersebut. Ini tidak salah. Sekali lagi, ini tidak salah. Apabila asumsi
dan keyakinan tentang asumsi tersebut menggerakkan kelompoknya untuk bergerak di dalam kebaikan-kebaikan, itu tidak salah. Bergerak untuk membangun, bergerak untuk menjadi bermanfaat, bergerak untuk melestarikan kehidupan di planet bumi ini, itu tidak salah. Karena asumsi dan keyakinan tentang asumsi tersebut bermanfaat. Yang jadi masalah hanya kita mau jujur atau enggak. Kita berani jujur bahwa kita tidak tahu apa enggak. Kalau kemudian Anda bilang bahwa saya tahu, pertanyaannya Anda tahu dari mana? Tahu dari kitab suci, itu doktrin. Oh, saya merasa pernah bertemu Tuhan. Merasa. Loh, bukankah Nabi bertemu dengan Tuhan? Asumsi. Karena tidak ada faktanya. Kita boleh-boleh saja meyakini cerita itu benar terjadi, boleh. Sepanjang cerita-cerita tersebut menggerakkan kita ke arah kebaikan-kebaikan. Bukan ke arah perdebatan, dan bukan ke arah saling menyalahkan. Sekali lagi, saya tidak tahu apakah alam semesta ada yang menciptakan atau tidak. Dan Anda juga tidak tahu apakah alam semesta ada yang menciptakan atau tidak. Kita sama-sama berasumsi bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan. Kemudian ada yang meyakini asumsi tersebut, ada yang mendudukkan asumsi sebatas asumsi. Jadi bagaimana? Anda akan mengatakan bahwa tidak tahu karena pengetahuan Anda hanya Anda dapatkan dari doktrin, dari pengetahuan implan. Kalau orang mengatakan merasa dijamah, merasa berjumpa, merasa didatangin, merasa menyatu dengan Tuhan, manunggaling kawula Gusti, itu semua merasa. Kalau saya merasa bertemu dengan Anda, artinya saya tidak bertemu dengan Anda, saya hanya merasa bertemu dengan Anda. Kalau kita jujur dan berani berterus terang, ini juga indah kok. Jadi kita tidak saling berantem untuk mengatakan bahwa Tuhanku yang paling benar atau Tuhan dari ajaranku yang paling benar. Mari kita akui bahwa kita tidak tahu, kita sama-sama tidak tahu. Kita sama-sama tidak tahu awal mula alam semesta ini dari mana, kita sama-sama tidak tahu awal mula manusia ini dari mana. Kita tidak tahu sama-sama awal kehidupan ini dari mana. Lalu karena ketidaktahuan kita ini, maka kemudian kita berasumsi bahwa semua ini ada yang mengatur. Lalu kemudian kita meyakini asumsi kita. Nah, pada saat kita meyakini asumsi kita, kita terjebak di dalam sebuah perjalanan yang stuck. Berhenti karena keyakinan tadi. Bila kita mau berkembang, bila kita mau melihat semuanya berkembang, kita akan masuk di dalam ketidaktahuan. Karena ketika Anda bilang bahwa Anda tahu, Anda akan berhenti. Ketika kita masuk di dalam ketidaktahuan, kita masuk dalam beribu-ribu possibilities dalam kehidupan. Ketidaktahuan merupakan hal yang tak terbatas. Sesuatu yang ada batasnya adalah pengetahuan. Sekali lagi, ketika bilang saya tahu, kita dibatasi oleh pengetahuan tersebut. Tetapi bila kita berani untuk masuk di dalam kejujuran bahwa saya tidak tahu, ini adalah ketidaktahuan saya, kita masuk dalam possibilities yang tidak terhingga. Possibilities tidak terhingga tentang ketidaktahuan ini, Yesus mengatakan Alfa dan Omega. Sahabat Ruang Diri, saya tidak tahu. Dan saya menyadari ketidaktahuan saya.
Mungkin saya akan berasumsi. Mungkin kemudian saya meyakini asumsi saya. Apakah Anda meyakini asumsi Anda? Atau Anda meyakini doktrin tadi? Sehingga reason atau argumen Anda satu-satunya hanya karena kata dari kitab suci, hanya karena kata dari agama. Mari kita melihat refleksi ini bersama-sama. Apakah Anda masuk di dalam ketidaktahuan, ataukah Anda dibatasi oleh rasa tahu Anda? Rasa bahwa Anda sudah tahu segalanya. Sekali lagi saya memilih bahwa saya tidak tahu. Apakah hidup ada yang menciptakan? Saya tidak tahu. Apakah manusia ada yang menciptakan? Saya tidak tahu. Apakah alam semesta ada yang menciptakan? Saya tidak tahu. Apakah Tuhan itu ada? Saya tidak tahu. Terima kasih sudah bersama saya, Agung WB. Salam cinta dan bahagia.